Makanya 2 tahun terakhir ini, dari 2 tahun yang lalu saudara, saya udah ingatkan, ini yang diserang bukan Habib. Mereka serang Habib, fitnah Habaib saudara. Mereka utik-utik segala macam nasabnya, macam-macam. Mereka hancurkan saudara kehormatan Habaib. Mereka hancurkan kedudukan para Habaib. Mereka hina di mana-mana. Saya sudah ingatkan ketika itu, ini yang diserang bukan Habaib saja. Hari ini Habaib yang diserang, besok giliran kiai yang akan mereka serang. Nanti santri juga akan mereka serang. Nanti pesantren juga akan mereka serang. Nggak boleh kita diam. Kalau Habaib maupun ulama ataupun santri dan pesantren diobok-obok sama orang-orang yang ingin menghancurkan. Shallu ala nabi. Saudara, Habaib dan ulama ini 2 pilar perjuangan umat yang harus sama-sama kita jaga. Dan dua-duanya punya kedudukan yang sangat mulia saudara. Habaib saudara keturunan Nabi. Ulama pewaris Nabi. Jangan main-main itu. Itu kedudukan ulama sebagai pewaris Nabi. Itu kedudukan luar biasa saudara. Nabi yang mengatakan dalam hadisnya saudara, di mana beliau katakan au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi saudara. Jadi walaupun sekarang Nabi sudah tidak kita lihat, zaman Nabi sudah jauh saudara, sudah 1400 tahun lebih berlalu dari kita. Tapi jangan lupa saudara, pewaris-pewaris nabinya masih ada di sekitar kita. Pewaris ilmu Nabi, pewaris akhlak Nabi, pewaris perjuangan Nabi, pewaris dakwah Nabi, pewaris segala resiko perjuangan yang pernah dihadapi oleh Nabi. Betul? Betul. Maka itu saya mau tanya, ulama itu mulia tidak? Bagus tidak? Tinggi tidak kedudukannya? Saudara, Allah yang tinggikan kedudukan ulama. Silakan buka Al-Quranul Karim. Allah yang menyatakan faqala ta'ala fi kitabihil aziz yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah yang memberikan pernyataan bahwa apa? Allah meninggikan kedudukan orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang memiliki ilmu saudara. Beriman, berilmu saudara, Allah tinggikan, bukan 1-2 derajat. Allah nyatakan derajat dalam bentuk jamak saudara. Berapa derajat Allah tinggikan kedudukan para ulama saudara. Allah saja yang maha mulia memuliakan ulama. Allah saja yang maha tinggi meninggikan derajat ulama. Nah, kita sebagai hamba-hamba Allah yang banyak salah, banyak kekurangan saudara, yang mencari ridha Allah, wajib untuk memuliakan ulama yang dimuliakan oleh Allah. Kita umat Islam wajib untuk meninggikan kedudukan derajat para ulama yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara umat Islam wajib meninggikan mereka yang ditinggikan oleh Allah. Umat Islam wajib memuliakan mereka yang dimuliakan oleh Allah. Yang ditinggikan oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah adalah ulama. Alhamdulillah. Saudara, ada yang protes. Habib tadi kata Buya Ahmad Qurtubi Jailani, ada ulama-ulamaan. Dengar gak barusan? Betul. Jadi ada ulama-ulamaan. Nah, cuman kita mau tahu cirinya apa. Betul. Mau tahu cirinya? Kapan? Udah jam 4. Tahun depan lagi deh. Biar diundang lagi. Setuju? Enggak setuju ibu-ibu. Tega banget Bu, Habib nanya setuju. Enggak. Bu, Pak. Kayaknya kencengan ibu-ibu. Bapak-bapak mesti lebih kencang. Pak, Bu. Masih kencengan mama. Masya Allah. Baik saudara, ciri mana yang ulama, mana yang ulama-ulamaan? Cuman satu ciri utamanya.
Apa ciri utamanya saudara? Tidak lain dan tidak bukan adalah takut kepada Allah. Allah yang nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Allah yang katakan dalam Al-Quran, sesungguhnya saudara, hamba-hamba Allah yang betul-betul hanya takut kepada Allah adalah al-ulama. Jadi kalau kita mau tahu ini ulama apa ulama-ulamaan, lihat aja. Kalau dia takut kepada Allah, dia taat kepada Allah, yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil, dia satukan umat, dia cinta sama umat, dia sebarkan ilmunya, saudara, dia berakhlak mulia. Itulah ulama yang dimuliakan dan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi kalau ulama-ulamaan ya gampang, kebalikannya, dia nggak takut sama Allah ya kawan. Enggak, kalau ulama-ulamaan tidak takut kepada Allah, yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak, yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan, saudara. Ucapan dengan perbuatan berbeda, bukan menyatukan umat, bahkan memecah belah umat, menghasut umat, saudara. Itu namanya ulamaan. Ulama ngajak kita ke surga. Kalau ulama-ulamaan ngajak kita ke surgaan. Saya mau tanya nih yang hadir di sini nih, mau masuk surga apa surgaan? Jawab yang kompak, surga atau surgaan? Betul, masuk surga. Wah, berarti ikut ulama apa ulama-ulamaan? Ikut ulama atau ulama-ulamaan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua di sini diberikan oleh Allah taufik, hidayah, saudara, kekuatan iman dan takwa, dan insya Allah kita semua masuk surga bersama para ulama kita, bersama para sholihin, bertemu dengan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara, ulama itu, saudara, kalau tadi dikatakan oleh Nabi pewaris para nabi, Allah menyatakan ditinggikan derajatnya, saudara. Nggak sampai di situ, bahkan kita diperintahkan oleh Allah untuk dekat ulama, tanya ulama, belajar dengan ulama. Mana ayatnya? Allah yang menyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu, Allah yang suruh, hei orang-orang beriman, fas'alu, bertanyalah kamu, ahla dzikri, kepada ahlu dzikir, ahlul Quran, kepada ulama, kepada fuqaha, in kuntum la ta'lamun, kalau engkau tidak tahu. Jadi kalau kita tidak tahu persoalan agama, persoalan hukum, tanya kepada ulama. Perintah siapa itu? Jawab yang kompak, perintah siapa itu? Perintah siapa itu? Cinta kepada Allah, beriman kepada Allah, siap laksanakan perintah Allah, takbir. Nah, kalau Allah nyatakan tanya ulama, nah kalau tanya ulama berarti apa? Deketin ulama, ambil ilmu ulama. Saudara, tanya masalah kepada ulama. Kalau dijawab oleh ulama, bukan masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Tanya, dijawab, amalkan. Betul? Berarti siapa yang suruh kita ikut ulama? Siapa? Allah, saudara. Ikuti ulama, tapi jangan lupa ikuti ulama, bukan ulama-ulamaan. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Siap ikut ulama? Saya mau tanya, kedudukan ulama rendah atau tinggi? Bagus tidak? Mulia tidak? Siapa yang memuliakan mereka? Siapa yang meninggikan mereka? Siapa yang maha tinggi? Siapa yang maha mulia? Takbir. Sallu ala nabi. Nah, saudara, musuh-musuh Islam tahu bagaimana sih cara ngancurin umat Islam, saudara. Gimana cara ngancurinnya, saudara? Oh, dia lihat ada dua pilar, dua tiang utama daripada perjuangan umat, saudara. Yang satu habaib sebagai keturunan Nabi, yang kedua adalah ulama sebagai pewaris Nabi, saudara. Jadi kalau menghancurin umat Islam, hancurin ini dulu dua-duanya. Hancurkan habaibnya, hancurkan ulamanya, rubuh tiang perjuangan, hancur umat Islam, saudara. Betul? Betul?
Makanya mereka selalu bagaimana caranya supaya ulama dan habaib berkelahi, supaya ulama dan habaib bertarung, supaya ulama dan habaib tidak bersatu. Karena kalau habib berjuang sendiri, ulama berjuang sendiri, mereka akan lebih mudah untuk menghadang dan menghancurkannya. Betul? Betul. Makanya 2 tahun terakhir ini, dari 2 tahun yang lalu saudara, saya udah ingatkan, ini yang diserang bukan habib. Mereka serang habib, fitnah habaib saudara. Mereka utik-utik segala macam nasabnya, macam-macam. Mereka hancurkan saudara kehormatan habaib. Mereka hancurkan kedudukan para habaib. Mereka hina di mana-mana. Saya sudah ingatkan ketika itu, ini yang diserang bukan habaib saja. Hari ini habaib yang diserang, besok giliran kiai yang akan mereka serang. Nanti santri juga akan mereka serang. Nanti pesantren juga akan mereka serang. Nggak boleh kita diam. Kalau habaib maupun ulama ataupun santri dan pesantren diobok-obok sama orang-orang yang ingin menghancurkan. Betul? Maka itu saya mau tanya semua di sini, siap bersatu, siap berjuang, siap bersaudara, siap ikut ulama, siap ikut habaib, siap berjuang bersama. Takbir, angkat tangan semuanya, takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Nah sekarang terbukti saudara. Lihat kemarin lagi rame tuh di televisi, Transetan. Lu bener Transetan, kan Tran ada S-nya kan? Trans, begitu kan? Ada S-nya gak? Ada yang nanya, Habib S-nya apa? Setan. Saudara, lo kenapa kita katakan begitu saudara? Dia angkat kehidupan pondok pesantren saudara, untuk menjelekkan pondok, untuk menjelekkan kiai, untuk menjelekkan santri. Kurang ajar. Betul? Betul? Saudara, jadi sekarang saya punya catatan saudara. Saya mau sampaikan di sini. Ini catatan yang saudara, saya catat dulu soal bagaimana mereka memframing saudara, yaitu membentuk fitnah-fitnah terhadap pondok pesantren saudara. Sebelum nanti saya tunjukkan bagaimana dahsyatnya sejarah pesantren saudara. Siap dengar? Betul. Saudara, kita catat dari serangan-serangan yang anti Islam, baik di televisi maupun di YouTube, maupun di TikTok, maupun di Instagram, begitu juga di Twitter saudara, dan di medsos-medsos lainnya saudara. Habis ulama diserang, habis santri diserang, habis pesantren diserang. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Apa yang terjadi saudara? Santri mendisiplinkan diri di pesantren, itu disebut penindasan. Disebut penindasan saudara. Terus santri kerja bakti di pesantren, ngerapihin pondok, apa dibilang? Eksploitasi. Kurang ajar tidak? Santri melatih jiwa dan menatah hati, muliakan kiai, disebut pengkultusan. Kurang ajar tidak? Yang keempat, santri hormat kiai, hormat sama kiai, nunduk saudara sama kiai. Apa mereka bilang? Feodalisme. Kurang ajar saudara. Nggak sampai di situ, santri cium tangan kiai, disebut penghambaan. Kurang ajar saudara. Kemudian santri berdiri menyambut datangnya kiai, apa mereka bilang? Itu penyembahan. Kurang ajar tidak? Santri saudara khidmah ke kiai disebut perbudakan. Saya mau tanya, ini fitnah bahaya tidak? Bahaya tidak? Kemudian santri atau alumni beri hadiah ke kiai disebut pemerasan. Kurang ajar saudara. Saya mau tanya saudara, kalau ada alumni berhasil, saudara kangen sama kiainya, datang bawa hadiah, boleh tidak? Boleh tidak? Ini katanya nggak boleh, pemerasan. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Kurang ajar saudara. Sampai amplopnya kiai diserang juga. Iye, dasar hasut, iri lo. Betul? Betul? Nah, saya mau tanya, kiai dapat hadiah dari alumni. Saya mau tanya, korupsi bukan? Nyogok bukan? Halal atau haram saudara?
Haram atau halal? Yakin? Kok disebut pemerasan? Dasar transetan. Kurang ajar. Saudara, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Baik, saya lanjutkan lagi yang ke-10, saudara. Santri meniru-niru kiai disebut penjajahan. Kan santri suka niru kiai. Kiai pakai peci putih, dia pakai peci putih. Kiai pakai peci hitam, dia pakai peci hitam. Betul? Kiai pecinya miring, dia miring juga. Betul? Itu kenapa, saudara? Penghormatan. Tapi di sini dibilang enggak, bukan penghormatan, itu penjajahan. Sampai kiai pakaiannya mesti ikut santri pakaiannya harus ikut kemauan kiai. Kurang ajar. Disebut penjajahan, enggak sampai di situ. Santri bela kiai, saudara, yang dihina. Apa mereka bilang? Itu namanya pendewaan. Kok bela kiai jadi pendewaan? Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Terus kalau santri cinta dan puji kiai sebagai perantara ilmu dan pembentuk karakter, apa mereka bilang? Itu adalah pemujaan. Saya mau tanya, ini fitnah kacau tidak? Kacau tidak? Ini bukan transetan aja, saudara. Buzzer ikut bermain, saudara. Dia bela transetan, dia jelekin semua pondok pesantren, saudara. Dari mana pintu masuk mereka? Begitu ada sebuah pesantren tua bersejarah di Sidoarjo, Jawa Timur. Pondok pesantren Al-Khazini di Buduran, saudara. Rubuh 4 lantai. Kemudian ada 66 atau 67 santri mati syahid dalam musibah tersebut. Tapi orang-orang yang benci kiai, memang musuh Islam, sudah diolah. Wah, itu kiai yang bertanggung jawab, itu kiai yang gak tahu diri. Kenapa bikin bangunannya begitu? Itu kiai harus ditangkap, itu kiai harus diadili, itu kiai harus dipenjara. Kurang ajar. Kiai sepuh digitu-gituin, kurang ajar tidak? Akhirnya berkembang, ada video lama, saudara. Pondok pesantren Lirboyo, itu juga pondok pesantren tua, saudara. Banyak melahirkan ulama-ulama besar, termasuk Mbah Maimun Zubair, saudara. Itu lulusan Lirboyo, saudara. Pondok pesantren besar, murid puluhan ribu, dihormati. Kiainya juga muhtaram, yaitu Kiai Haji Anwar Mansur, saudara. Apa ini kan video lama, santri lagi bantu pondok pesantren ngecor, saudara. Kalau ngecor bagaimana biasanya? Pakai ember, isi semen, betul? Oper-operan, betul? Oper-operan sampai ke atas ngecor. Bagus tidak? Biasa tidak begitu? Enggak, mereka bilang apa? Ini eksploitasi santri. Santri dijajah, santri dibudak, santri ditindas, dipaksa untuk kerja ngecor. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Jangankan di pondok pesantren, di kampung kita kalau mau bikin masjid berlantai 2, betul? Kita rame-rame bareng kerja ngecor, betul? Saya mau tanya nih masyarakat, ada yang merasa diperbudak? Ada yang merasa dijajah? Di sini ada ribuan santri pondok pesantren. Saya mau tanya, santri-santri Indonesia, saat Anda membantu kiai di pondok, membantu pesantren dibangun, ada merasa dijajah? Ada merasa diperbudak? Ada merasa ditindas? Bahkan bantu pesantren senang tidak? Bantu kiai senang tidak? Takbir. Ini setan-setan bilang enggak, itu penindasan, itu eksploitasi, itu enggak boleh ada di Indonesia. Bahkan itu feodalisme. Kurang ajar, saudara. Saya mau tanya, ini serangan-serangan kepada ulama semacam ini biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Siap lawan mereka yang ingin merusak ulama, siap. Siap lawan mereka yang ingin merusak habaib, siap. Siap lawan mereka yang menyerang pesantren dan santri, siap. Takbir.